Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali bi wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pimpinan daerah Muhammadiyah yang saya hormati dan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya yang saya hormati beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, para peserta raker rapat kerja Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya yang saya hormati 2025 ya. Mudah-mudahan kegiatannya bisa lanjut terus nanti 2026, 27 terus ini. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama bisa mengikuti kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah di dalam berdakwah dan menjaga nilai-nilai keislaman dan ketauhidan kita di dalam kehidupan kita ini, utamanya adalah ya kita saat kita ini menjadi pimpinan, karena menjadi pimpinan ini perlu tanggung jawab yang besar. Saya sekarang melihat banyak orang Muhammadiyah ini yang mungkin nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahannya itu sekarang udah mulai menipis dibandingkan dengan para pendahulu-pendahulu kita. Nah, itu yang kadang-kadang kita perlu belajar dari pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa militansinya di dalam mengembangkan dakwah Muhammadiyah. Di sana tidak ada ya nanti ini. Kekuatan Muhammadiyah itu ada di 5 hal. Jadi nanti mohon ini saya belum masukkan sana. Pertama adalah bahwa kekuatan Muhammadiyah itu ada pada prinsip-prinsip keagamaannya. Saya boleh berdiri di situ ya, Pak Imam? Boleh. Izin ya? Boleh. Aku longgo ini sawangane kaya temenan ngene lho. Temenan? Enggak. Nyantai ya. Ini mohon maaf saya di sini. Jadi kekuatan Muhammadiyah itu ada pada 5 hal. Pertama adalah ada pada prinsip-prinsip keagamaannya. Jadi nanti tugas kita ini bersama-sama mengawal Muhammadiyah ini. Satu yang harus kita lakukan adalah prinsip-prinsip keagamaan dalam Muhammadiyah. Itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kita harus pahami dulu. Dari memahami, kemudian mempelajari, memahami prinsip-prinsip keagamaan dalam Muhammadiyah ini harus dipahami, kemudian diamalkan dan didakwakan. Itu prinsip-prinsip keagamaan.
Nah, saya melihat bahwa sekarang banyak orang-orang Muhammadiyah itu yang kurang paham terhadap prinsip-prinsip keagamaan yang dipegang oleh Muhammadiyah. Sehingga kadang-kadang, maaf, sudah menjadi pengurus Muhammadiyah, tapi masih mau melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam Muhammadiyah, dan mereka bangga. Saya kadang-kadang ngelus dodo itu, ada orang Muhammadiyah bangga, Pak, aku melu iki, aku melu iku gitu. Jadi saya kadang-kadang itu, ini orang Muhammadiyah ngerti nggak ini terhadap kemuhammadiannya. Jadi sekali lagi saya melihat sekarang ini nilai-nilai keislaman dan kemuhammadian kita sebagai warga Muhammadiyah itu sangat menipis. Gitu. Oleh karena itu pada saat ini ya mari kita ini menguatkan kembali itu. Jadi prinsip nomor satu apa tadi? Prinsip-prinsip keagamaan. Apa saja prinsip keagamaan dalam Muhammadiyah? Misalnya Muhammadiyah itu adalah sebagai organisasi dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Hal seperti itu harus apalagi prinsip-prinsip keagamaan dalam Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah itu memurnikan tauhid dengan semurni-murninya, menjauhkan tauhid dari kesyirikan. Itu prinsip keagamaan itu, menjauhkan ibadah dari taklid, diganti dengan apa? Ittiba kepada Rasulullah. Kemudian menjauhkan akhlak dari sifat-sifat riya. Ini prinsip-prinsip keagamaan dalam Muhammadiyah itu begitu. Dalam beribadah kita hanya ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip-prinsip keagamaan seperti itu, hal seperti ini harus dipahami oleh kita, apalagi kita berada di dalam jalur dakwah. Ini kekuatan dalam Muhammadiyah yang pertama itu. Jadi prinsip ya nomor satu, prinsip-prinsip keagamaan, pastikan bahwa kita sudah clear sebagai pimpinan dalam Muhammadiyah. Dan kita yang mengawal itu prinsip-prinsip keagamaan ini. Dan ini sejalan dengan didirikannya Muhammadiyah. Ya, didirikan Muhammadiyah itu poin yang ketiga. Jadi didirikan Muhammadiyah itu kan ada 5. Ya, ada 5 sejarah kan, ada 5 latar belakang itu. 1 memerangi kebodohan, 2 memerangi kemiskinan, 3 memurnikan ajaran Islam, 3 membentuk manusia Indonesia seutuhnya, 5 membendung pengaruh dari luar. Dan ini semuanya berhubungan dengan tabligh semuanya. Nah ini ya, jadi tadi ada 5 latar belakang didirikannya Muhammadiyah tadi. Nomor 1 apa tadi? Ini harus hafal. Kalau nggak hafal nggak boleh pulang. Nanti ini nggak boleh bawa ya jalan mulai kok. Kalau nggak apa ini suruh hafalkan satu-satu, nanti cegat di pintu keluar sana nanti. Ayo. Nanti kalau nggak boleh keluar ya toh. Pak Imam mau jalan mulai Pak Imam. Sing tuwek-tuwek terutama iki Pak Imam. Gitu. Nggak hafal biasanya tuwek-tuwek dikon ngapal wangel biasanya. Jadi sejarah berdirinya Muhammadiyah ada 5. Hal seperti ini harus kita pahami gitu loh. Orang Muhammadiyah harus hafal ngono niku gitu loh. Lah kalau sampean ndak hafal terus apa sing sampean yang sampean tabligkan itu apa? Yang sampean sampaikan kepada jamaah apa? Kepada jamaah Muhammadiyah. Terus yang sampean selama ini pegangi, yang sampean pedomani sebagai warga Muhammadiyah itu apa? Kalau ini hal seperti prinsip-prinsip seperti ini kita nggak hafal gitu loh. Jadi nomor 1 tadi apa? Sejarah berdirinya Muhammadiyah. 1 memerangi kebodohan, 2 memerangi kemiskinan, 3 memurnikan ajaran Islam, 4 membentuk manusia Indonesia seutuhnya, 5 membendung pengaruh dari luar. Dalam kurung sebenarnya itu ada tuh kristenisasi. Sampai sekarang Muhammadiyah masih masif membendung kristenisasi, dan kristenisasi sekarang itu berjalan luar biasa. Ya, tidak terbendung sekarang ini. Nah, oleh karena itu kita harus memahami ini. Nah tadi kekuatan Muhammadiyah ada 5 ya. 1 adalah prinsip-prinsip keagamaannya. Nah prinsip-prinsip keagamaan tadi itu harus dipegangi nih. Nah gitu loh, harus apa saja tadi prinsip keagamaan tadi. Kemudian Muhammadiyah sebagai organisasi tajdid dan tajrid. Nah itu harus dipahami. Tajdid itu apa? Tajdid itu artinya adalah pembaharuan. Apa yang harus diperbarui? Nah, yang diperbarui adalah gerakannya. Muhammadiyah juga disebut sebagai gerakan tajrid. Apa tajrid itu? Pemurnian. Apa yang dimurnikan? Ajarannya. Oh, ini prinsip-prinsip keagamaan seperti ini harus dipegangi itu. Bisa dipahami ya?
Jadi kalau tabligh tadi, tajdid tadi apa? Pembaharuan. Apa yang diperbarui? Gerakannya. Seperti Muhammadiyah sebagai gerakan tabligh, gerakan pendidikan, gerakan sosial, gerakan kesehatan. Nah seperti itu diperbarui terus, nggak boleh berhenti. Makanya kalau ada masjid, ada apa namanya sekolahan terus pancet aja berarti tidak tajdid. Ada panti asuhan kok sampai bian sampai saiki pancet, kumuh, berarti tidak tajdid. Gitu loh. Ada masjid kok pancet aja misalnya, ya itu kumuh. Terus wangel tuturane takmire gitu, pengku-pengku ngono kae, berarti tidak tajdid, tidak memahami prinsip-prinsip keagamaan dalam bermuamalah. Nah, kalau tajrid tadi apa? Tajrid pemurnian. Apa yang dimurnikan? Ajarannya. Nah, sampean itu punya tugas di sini ini, memurnikan ajaran Islam yang sudah tercampur luar biasa di tengah-tengah masyarakat ini. Tambah sekarang tidak karu-karuan. Ya, sekarang ini TBC itu nggak karu-karuan dan semakin meluas karena difasilitasi oleh negara, dibungkus dengan berbagai macam kegiatan kearifan lokal. Nah gitu itu, moderasi beragama, apa namanya, apalagi itu banyak itu. Kemudian untuk misalnya wisata religi, itu tugas sampean di situ itu, memurnikan itu. Wisata religi itu di dalamnya isinya itu macam-macam. Lah itu ada itu orang Muhammadiyah itu agennya ada tuh. Pak, saya sekarang membawa jamaah Muhammadiyah ikut apa namanya wisata religi loh. Iki opo Muhammadiyah? Oh gak ngadakno tahlilan pisan ae gitu. Iya itu. Ada yang ikut tahlilan juga itu. Saya sekarang ikut tahlilan Pak sekarang. Saya pokoknya semua tak meloi loh. Kan ini Muhammadiyah atau opo? Ada kadang-kadang. Nah itu harus paham ini. Harus tegas gitu loh. Orang Muhammadiyah ini, maaf, dalam berdakwah juga begitu. Kalau sampai tidak tegas itu tidak diperhitungkan orang. Muhammadiyah itu ya ketauhidannya itu yang diutamakan. Orang di luar sana itu mengenal kita ini dalam bertauhid tadi itu, yaitu seperti cagak listrik. Nah, itu Pak saya itu NU. Waktu saya masuk Muhammadiyah dipanggil, kamu mesti ngerti tak Muhammadiyah kok pokok mlebu Muhammadiyah. Gak ngerti Pak. Aku bilang begitu. Kau ngerti nggak Muhammadiyah itu akidahnya itu harus lurus, tegak lurus seperti cagak listrik. Ngono tok. Gak oleh toleh-toleh. Gitu loh. Pak saya itu mek ngono tok, gitu loh. Harus tegak lurus. Nah kalau ada cagak listrik doyong kata bapak saya bahaya. Apalagi sampai ambruk, nyetrum wong mati. Gitu baca. Lha iku wong NU dhewe ngakoni seperti itu, Pak. Lha kok wong Muhammadiyah saiki malah toleh. Ayo coba. Nah, prinsip-prinsip keagamaan ini harus kita pegangi. Dan yang mengawal itu siapa? Ya majelis tabligh, ya takmir ini. Produknya dari Tarjih. Yang menyebarluaskan siapa? Tabligh. Lah kalau nggak paham dengan prinsip-prinsip keagamaan dalam Muhammadiyah. Nah, ini harus dipahami itu. Yang kedua, kekuatan Muhammadiyah itu ada pada militansi penggeraknya. Nah sekarang saya melihat orang-orang Muhammadiyah itu bukan militansi sekarang, meletansi, kuitansi. Sekarang itu begitu. Betul-betul ya saya ngomong betul-betul barangnya termasuk di dalamnya itu taltul ae itu. Iya toh? Barang sekarang saya melihat militansi kita ini kalah dengan yang lain, Pak. Sekarang ini, maaf. Orang-orang di luar sana itu dalam berdakwah itu militan, Pak. Coba dalam mengembangkan dakwah, ngaramut masjid, ngaramut TPA, itu luar biasa militannya. Gak digaji tuh gelem. Anak-anak NU itu, ya toh mahasiswa NU itu kalau disuruh ngurusi TPA, ngurusi masjid, ngeramut masjid, gak dibayar gelem. Kita ini sekarang kesulitan nyari anak untuk, maaf ya, untuk gelem jadi marbot di masjid, gak ada yang mau. Ngajar TPA enggak ono sing gelem. Sekarang itu begitu, Pak. Wabe kepengen dadi DPR kan lho kabeh. Wong Muhammadiyah itu ngurusi agama gak ono blas. Nah, terus agama nanti siapa yang ngurusi gitu loh. Makanya saya dijadikan anggota DPR, saya nggak mau, saya ngurusi agama. Begitu ya. Gitu. Loh iya saya bola-bali tawani. Pak Solih dari anggota DPR gak dakwah aku ngono ae. Sing lirik. Saya guyu banter Pak Ibrahim gitu. Nah saya sudah menerapkan ini kepada anak saya, keluarga saya bilang ke anak saya,
Ada 3 hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam Muhammadiyah. 1 dakwah, 2 pendidikan, 3 organisasi. 3 hal ini yang tidak boleh ditinggalkan dalam Muhammadiyah. Iki materi nopo saja nih ya. Tantangan enggak? Endi? Ya wocon dhewe ku rek. Engko ae mari ngene. Ya mau nyampaikan ini dulu, ini kalau ini belum clear itu nanti gampang. Jadi apa tadi? Yang kedua apa? Kekuatan Muhammadiyah. Militansi. Saya nggak tahu bapak-bapak ini termasuk orang yang militan apa yang meletan gitu loh. Militan itu gak kenal, maaf ya, gak wedi panas, gak wedi udan, gak wedi loro gitu loh. Kalau untuk Muhammadiyah itu begitu, untuk dakwah itu begitu. Ki Haji Ahmad Dahlan itu gak wedi mati, diancam mati nang bone mana Banyuwangi, budal kok loro itu loh, budal, maaf. Gak ada dua itu loh, nyumbang. Ki Haji Ahmad Dahlan kan pernah kan ceritanya, dia sakit kemudian dia ngutang di rumah sakit Muhammadiyah mana Jogja itu, dia diberi gratisan, enggak, saya mendirikan rumah sakit ini adalah untuk umat dan bangsa, bukan untuk saya. Enggak Pak Kiai, penjenengan yang mendirikan, ini dikasih gratis. Enggak, wes aku ngutang Pak. Sampai akhirnya menjual perabotan rumahnya untuk membayar biaya dia rumah sakit. Bayangkan dengan kita, apa pengorbanan kita untuk Muhammadiyah itu apa? Apa yang sudah kita berikan untuk membesarkan Muhammadiyah ini loh. Bukankah kita ini sering membawa nama Muhammadiyah untuk kepentingan pribadi kita, rebutan jabatan untuk kepentingan pribadi kita, bukan untuk dakwah. Wegeran jaluk dadi iko, jaluk dadi iki, maaf, ngancam iko, ngancam iki, maaf, mogok iko, mogok iki, coba. Coba. Ini Muhammadiyah cara apa? Saya kadang-kadang ngelus dodo sekarang dulu umum. Militansi kita ini di mana sekarang? Diganti dengan meletan. Diganti dengan apa tadi? Kwitansi, bukan militansi. Nah, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, militansi itu ruh dalam berorganisasi. Penjenengan ingat-ingat itu. Mau kuat organisasi harus banyak orang-orang yang punya militansi. Jadi militansi itu begitu, Pak. Apa itu militansi tadi itu loh? Pokoknya dakwah, pokoknya berjuang untuk Muhammadiyah, mati-matian belani Muhammadiyah gitu loh. Bukan mati-matian belani kepentingan dirinya. Kita ini bermuhammadiyah itu mati-matian belani kepentingan diri kita. Berdarah-darah, bertengkar, berkelahi, maaf, saling menjatuhkan. Itu hanya untuk belani kepentingan kita di dalam Muhammadiyah, bukan membesarkan Muhammadiyah. Rungokno iku. Iya toh? Kok tadi serius ngene aku. Aku biasa gak tahu serius lho. Ndelok sampean rada gregetan aku. Enggak. Lihat Pak Brahim. Lihat Pak Brahim. Enggak sampean barang kok. Gitu. Jadi nomor 2 itu, Pak, kekuatan kita itu di situ. Militansi kita ini dulu. Pokoknya Muhammadiyah gitu loh. Masya Allah, saya kadang-kadang ngelus. Dan ini terjadi gak nang dindi, Pak. Sa-Indonesia, Pak, ngene iki, Pak. Saya itu sedang menangani sekolah gegeran nek nggone Pekanbaru kan lho, Pak. Masya Allah. PDM-nya itu berdiri 2, Pak. Ya, Pak. Sangar, Pak. Ya, Pak. Ngeroyokan, Pak. Wis gak gelem dipisah itu. Lamongan tuh banyak sekarang kasus, Pak. Ranting iku loro, Pak. Lamongan ya. Saya kemarin ngelus dodo. Loh, Lamongan kok dadi ngene kan. Wong Lamongan. Lho, wong tukaran kok berkembang. Berdiri itu gara-gara tukaran. Gak setuju mbak iki ngedekno iki, gak setuju mbak iki ngedekno iki ngono lho. Lah iku sak ranting. Coba. Sak ranting sak kelurahan, Pak. Bayangno sampean. Gak mekaran, tukaran ke pemekaran gitu. Coba saiki yo opo bermuhammadiyah itu gitu. Dan bangga gitu loh. Udah seperti itu bangga, Masya Allah. Ya naudzubillah min dzalik ini. Saya nggak tahu apakah ada yang di sini orang seperti itu, ya nggak tahu. Suruh bertaubat saja nanti kalau ada di sini gitu. Nah, yang ketiga kekuatan Muhammadiyah itu ada pada sistem organisasi, Pak.
Ini juga menjadi hal yang ruwet. Banyak sekarang orang yang mengelola amal usaha yang tidak menggunakan sistem organisasi Muhammadiyah. Jenenge Muhammadiyah, ya, tapi isinya bukan Muhammadiyah. Aturan yang dipakai bukan Muhammadiyah. Dan ini menyebar di mana-mana itu, ya. Jadi sistem organisasi kita ini apa? Muhammadiyah itu sudah menegaskan bahwa sistem organisasi kita ini pendekatannya adalah kolektif kolegial. Apa kolektif kolegial itu? Kolektif kolegial itu artinya adalah semua diputuskan bersama-sama, kemudian dilaksanakan bersama-sama. Itu namanya adalah kolektif kolegial. Dengan melaksanakan nilai-nilai dalam organisasi itu. Ya, itu. Jadi Muhammadiyah itu punya nilai-nilai positif, Pak. Hal nilai-nilai dalam Muhammadiyah itu ada itu. Ada 5 nilai-nilai yang diterapkan dalam Muhammadiyah dalam berorganisasi itu. Nah, tolong ditulis itu. 1. Muhammadiyah itu melaksanakan nilai-nilai yang pertama adalah nilai-nilai kolektivitas. Nilai-nilai kebersamaan. Sampai jam berapa ini? Sekarang jam berapa ini? Tadi katanya berapa menit tadi? 40 menit. 40 menit. Masih ada waktu enggak ini? Aku kesel ya, lo aku ya. Sampai 9.30. Iya wes. Ini kalau udah habis sampean beritahu ya. Jadi nomor 1 itu, Pak. Jadi dalam berorganisasi, sistem organisasi Muhammadiyah itu pertama adalah itu. Jadi menerapkan nilai-nilai dalam berorganisasi, nilai-nilai keutamaan dalam berorganisasi adalah nilai kolektivitas. Apa kolektivitas itu? Kebersamaan. Jadi Muhammadiyah itu yang diutamakan kebersamaan. Bukan kekuatan, bukan jabatan, bukan keunggulan, kebersamaannya. Semakin banyak yang terlibat, semakin bagus organisasi itu. Jadi jangan berharap bahwa organisasi itu kita atur dengan aturan sendiri. Semakin tidak bagus organisasi itu. Nah, maka jamaah ini penting. Cari anggota itu penting. Maka Muhammadiyah dalam berdakwah saja punya sistem. Apa namanya sistem dakwah kita? GJDJ, Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah. Kolektivitas itu jamaah di situ. Bersama-sama. Gak oleh dewe-dewe. Harus ada kerjasama dengan yang lainnya. Makanya harus ada kerjasama dengan antar lembaga, antar majelis, ada namanya sinergi program, itu harus ada itu, Pak. Harusnya tabligh itu kerjasama dengan Didasmen, dengan maaf ya misalnya dengan Lajismu, dengan macam-macam itu, Pak. Nah, itu namanya kerjasama antar lembaga atau majelis. Ini yang pertama ya, nilai-nilai yang pertama dalam berorganisasi. Yang kedua adalah nilai humanitas, nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam berorganisasi ini, sistem organisasi kita ini adalah menerapkan sistem nilai-nilai kemanusiaan. Apa nilai-nilai kemanusiaan itu? Yaitu ya menghargai nilai-nilai manusia, memanusiakan manusia sebagai manusia, layaknya manusia yang harus dimanusiakan sebagaimana manusia, bahwa diri kita adalah manusia, dan tabligh juga yang dihadapi manusia. Apalkan 3 hari 3 malam tuh, saya itu ngapal itu. Apa tadi? Nilai-nilai apa tadi? Humanitas. Memanusiakan manusia sebagai manusia, layaknya manusia yang harus dimanusiakan sebagaimana manusia. Dakwah itu memanusiakan orang. Karena diri kita ini adalah manusia. Gitu? Mubalik juga manusia. Itulah, Pak. Dan apa yang paling penting, maaf, apa yang paling berharga dalam diri manusia? Coba, yang paling berharga dalam diri manusia adalah perasaannya. Maka ketika dakwah tidak menghargai perasaan orang atau bahkan melecehkan perasaan orang, meremehkan orang, maka orang itu akan menjadi orang yang jatuh karena tidak memanusiakan manusia. Sudah ada contohnya. Ya apa tidak? Ya gak usah disebut gitu loh, menengahi gitu loh, pura-pura weruh gitu loh. Jadi seperti itu, Pak. Jadi memanusiakan manusia, dakwah itu memanusiakan orang, Pak. Menghargai orang, mengangkat derajat orang, memuliakan manusia. Ya itu namanya apa tadi? Nilai-nilai apa tadi? Humanitas. Yang ketiga adalah nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai keagamaan. Berorganisasi itu mengangkat nilai-nilai agama.
Maka Muhammadiyah itu prinsip dalam beragama tadi sudah pedomannya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah nilai-nilai agama. Nah, itu prinsip-prinsip keagamaannya tadi itu. Nilai-nilai spiritualitas dalam beragama. Dan ingat bahwa di dalam memahami agama, Muhammadiyah itu menjadikan agama sebagai pedoman landasan dalam setiap kehidupan. Ajaran agama itu dipahami sebagai nilai. Ya, nilai dalam kehidupan, Pak, dijalankan, bukan hanya dibaca, menjadi nilai yang menginspirasi kehidupan manusia ini. Dan itu cita-cita terbesar Kiai Haji Ahmad Dahlan, menjadikan seluruh sendi kehidupan umat manusia ini berlandaskan pada nilai-nilai agama, Pak. Nah, di situ, Pak. Nah, coba itu. Yes, nomor berapa sekarang? Nomor 4 adalah nilai-nilai moralitas. Nah, jadi Muhammadiyah ini dalam berorganisasi, sistem organisasi ini berdasarkan moral, akhlak, saling menghargai. Jadi yang dijunjung tinggi itu akhlak. Jadi berorganisasi itu memperbaiki akhlak orang. Maka orang yang masuk dalam sistem organisasi Muhammadiyah, akhlak nomor 1. Ingat, di Muhammadiyah itu akhlak nomor 1. Apa akhlak yang ada dalam Muhammadiyah? Bahwa setiap orang warga Muhammadiyah harus menjadi contoh dan teladan dalam setiap kehidupan, dalam seluruh lapangan kehidupan. Orang Muhammadiyah harus menjadi contoh dan teladan utama. Nah, itu dalam kehidupan, maaf, tolong dicatat, dalam kehidupan secara pribadi. Contoh, dalam kehidupan berkeluarga menjadi contoh, dalam kehidupan bertetangga menjadi contoh, dalam kehidupan bermasyarakat menjadi contoh, dalam kehidupan berbangsa menjadi contoh, dalam kehidupan bernegara menjadi contoh. Nah, semua itu nanti ada di dalam buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, itu harus punya itu. Majelis tabligh harus punya, takmir harus punya itu. Apa tadi? Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu. Jadi kehidupan tadi itu ada prinsip-prinsip dalam kehidupan tadi itu menjadi contoh kita. Baik kehidupan apa tadi? Nomor 1 apa? Kehidupan apa tadi? Secara pribadi, kemudian apa? Keluarga, kemudian tetangga, kemudian keempat masyarakat, nomor 5 berbangsa, nomor 6 bernegara. Dan itu ditunjukkan oleh pimpinan-pimpinan kita di atas sana, semuanya itu menjadi itu. Bapak orang Muhammadiyah itu kehidupan secara pribadinya itu, Pak, menjadi contoh. Lihat orang-orang Muhammadiyah itu, kesederhanaannya, ketawaduannya, keistiqomahannya. Orang Muhammadiyah begitu, Pak, menjadi contoh. Keluarganya menjadi contoh. Kita juga demikian. Ya, menjadi contoh keluarga kita. Contoh apa? Dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang nomor berapa? 5 adalah nilai-nilai profesionalitas. Bahwa Muhammadiyah ini adalah dalam berorganisasi itu harus diatur dengan profesional. Apa profesional itu? Ingat Bapak sekalian, ya, rumusnya profesional itu ada 6F. Ya, ingat ya. Profesional itu rumusnya ada 6F. F yang pertama apa? Masih ingat nggak? F nomor 1 adalah fokus. Profesional itu harus fokus. Berorganisasi harus fokus. Ya, fokus nomor 1. Fokus kok fayaran ya, bayaran tuh ini akhirnya semeniman aja diundang ada toko sekolahan ini tambah bayaran tuh ini sama takmir ini bayaran ya kepala sekolah ya. Wah, saja diundang menimane tapi kepala sekolah KB gitu. Jadi prinsip Bapak Ibu ya, rumusnya profesional itu ada 6F. F yang pertama apa tadi? Fokus. Itu nomor 1 itu fokus, Pak. Profesional itu fokus. Dakwah butuh fokus nggak kira-kira? Butuh. Ngolah organisasi butuh fokus nggak? Semuanya butuh fokus. Nomor 1, kalau sampean fokus berarti profesional. Fokus. Diundang teko itu fokus. Ono kadang-kadang diundang acara gak tau teko. Iya toh? Tapi kalau diundang
khotbah duwe isi. Iya toh? Disiplin Gak ono jadwal japri. Pak, gak ono jadwal nganggur. Saya kosong, Pak. Oh, diundang rapat gak teko. Dul. Bingung jadwal lah. Wes, nomor 1 fokus. Nomor 2 adalah fast. Tahu fast? Fast itu cepat. Nah, itu loh, fast lebih cepat lebih baik gitu loh. Jadi wong Surabaya satset wat gitu loh. Nah, gitu. Itu harus cepat. Kalau lambat berarti bukan profesional itu. Cepat gitu. Ya. Yang ketiga adalah fighter. Fighter itu apa? Petarung, Pak. Profesional lu harus petarung. Gitu loh. Gak dulur-ulur, gak tunda-tunda. Fighter gitu. Oh, itu tundang apa teko gitu loh. Acara tekani, barang teko gitu namanya. Aduh, kadang-kadang enggak fighter, Pak. Sambat tok ana kadang-kadang di sini. Teko-teko iku sambat. Oh, anakku loro, bojoku loro, PT-ku mati. Ya Allah. Barang itu berarti enggak fighter gitu loh. Fighter itu wis gak sambat. Wis gak ono sambat, namanya fighter kok sambat. Petarung kok sambat. Ya bukan petarung namanya kan begitu. Nah, yang keempat adalah fun. Fun itu apa? Fanani. Ya, fun itu bahagia. Profesional itu membahagiakan. Gak mecucu ae dijak acara mecucu, gak ono sing guyu bluwes adol wajah sampean tuwek kabeh ngono. Wong tablik kok ngene. Makanya maaf ya, saya tadi pagi itu japri ada orang nyari, Pak Ustadz tolong carikan mubalik Muhammadiyah sing iso rada guyon. Oh, angel gelek sing rada iso guyon. Kabeh ngene. Serius tapi gak jelas sing disuruh siapa. Coba sampai drama itu loh, dinilai orang itu nggak ada yang maaf, nggak ono sing iso humor. Coba. Makanya cepet tua. Karena guyu itu bapak-bapak sekalian, guyu itu imunitas. Sampai kakek ngene iki yo, kakek masalah yo ngene iki ngomong. Duwe titik masalah akeh, gitu. Stres sampai jadi pengurus Muhammadiyah. Akhirnya nanti orang maaf, akhirnya orang nggak ada yang mau di Muhammadiyah. Nanti anak-anak sampai nggak ada yang mau di Muhammadiyah. Wes ojo nang Muhammadiyah nak. Bapak Muhammadiyah tambah gak kar-karan ngene misalnya. Sampeyan yo anake ono ta sing mlebu nang Muhammadiyah ya coba endi ya? Endi ono ta? Oh, anake sampeyan modulian dikon ndobong ngono kabeh itu. Coba, oleh karena itu harus yang senang, menyenangkan itu loh. Maka saya tadi senang gitu loh. Alhamdulillah ini ada acara-acara seperti ini luar biasa ini. Ngojok neng, waduh, rapat ketemu nih pas-pas ono masalah. Gegeran nih Pak Solikin, tamire iku anu SK di anu digadekne ada jodoh opo. Aduh saya melewenek nek laporan-laporan seperti itu. Beneran saya ini rada lemu titik karena wis kalau rapat tak hindari ya, rada lemu ya. Saya rapat kira tak hindari ya, apa maneh sing rapat gegeran jenenge PWN kan isine wong bermasalah tok gitu. Nang PWN ku baru bermasalah. Lek gak ono masalah budek. Oh, nang dhewe nang guyu dhewe. Kene ono masalah pas masyaallah. Gitu lah. Harus yang menyenangkan. Makanya kan dulu Mama sudah punya prinsip gitu. Bermuhammadiyah dengan gembira. Jelek enggak sampean? Nah gitulah, sampean enggak, sampean bermuhammadiyah dengan sedih yang ini akhirnya. Coba tuwek. Maaf. Stres sampean stres. Muhammadiyah itu. Muhammadiyah itu api kok, enak kok, seneng kok. Sampean dhewe sedih dhewe yo sak karepe sampean yo ngene iki akhire. Muhammadiyah. Iya toh, maju enggak mundur enggak magak kayak ngene iki. Tuwek kabeh pengurus masalah wajah sampean tuh tidak menunjukkan sebagai ustadz blas gitu ngene. Koyo beban urip kakek utang ngono terus. Mau balik itu sing mencerah gitu loh. Wong delok iku iso ndelok tok gak ada diceramahi iku wis semangat ngono lho.
Lah wong delok sampean iku gak tambah melu sedih. Delok aja sampean. Gitu ya. Ya wis. Ya Allah, gitu ya. Wis, apa Bang nomor piro iki, Bang? Nomor piro? Pan. Nah, kemudian nomor piro sekarang? 5 itu fleksibel. Loh, fleksibel. F yang kelima itu fleksibel, Pak. Fleksibel. Fleksibel itu artinya apa? Ya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan gitu loh. Fleksibel gitu loh. Selalu ada jalan keluar. Lah sampean kan gak ruwet, gak fleksibel belas, sampean ruwet kaku. Wis ngene iki akhir ngene iki. Ya kaku akhir kuru-kuru gak ilmu belas. Situ tok. Delok mau balik ini kok kuru-kuru ya Allah. Sampai serius Surabaya ku serius-serius. Tapi gak ono asile. Coba. Gak enak aku ngomongin terus terang. Yang 6, F yang ke-6 adalah, nah ini loh. Apa ini? Friendly. Loh coba. Mama Deklus gawe sistem luar biasa dalam berorganisasi, Pak. Friendly. Tahu friendly? Friend, Pak. Kabeh iku friend, Pak. Friend iku gak ono mungsuh, kabeh dulur. Lah sampean kan gak royokan jadwal. Akhirnya dadi musuh. Aduh. Ya Allah gitu loh. Ah seperti itu ya. Wis, balik lagi tadi kekuatan Muhammadiyah. Apa tadi? Wis, apa tadi kekuatan Muhammadiyah yang keberapa itu? 4. Dari 4 apa tadi? Sistem organisasi. 4 adalah kiprah dakwanya. Nah, nomor 4 kiprah dakwah. Kekuatan Muhammadiyah ada pada kiprah dakwah. Dan dakwah kita ini, gitu loh. Dakwah ini menjadi kekuatan Muhammadiyah. Semakin bagus dakwanya, semakin kuat Muhammadiyah. Dan dakwah Muhammadiyah ini menjadikan, Muhammadiyah telah menjadikan seluruh, ini keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, seluruh insan di Muhammadiyah adalah sebagai bagian dari dakwah Muhammadiyah. Seluruh insan di Muhammadiyah, termasuk karyawan, termasuk guru, termasuk itu insan dakwah dalam Muhammadiyah. Dan amal usaha ini semuanya, majelis lembaga ini mengemban misi dakwah. Semuanya itu punya misi dakwah, Pak. Termasuk secara individu kita juga harus punya peran dakwah. Pak, saya saya bukan ahli ceramah. Lu dakwah tidak harus dengan ceramah. Dengan tadi itu memberi contoh teladan dalam kehidupan secara pribadi, itu bagian dari dakwah orang Muhammadiyah itu loh. Kejujuran kita dalam bekerja, semangat kita, kedisiplinan kita, cara kita menghargai orang lain, itu semuanya bagian dari dakwah, termasuk adalah keluarga kita. Nah itu, Pak. Nah yang ke-5 kekuatan Muhammadiyah ada pada kiprah amal usahanya. Nah, nanti kiprah amal usaha terakhir itu ya, nanti tolong itu dibuka titik, itu terasa buka titik. Nah Bapak Ibu, Bapak sekalian, Mbak Boy, balik iki kok langsung nisor iki. Terus dukur. Terus, nah terus Bapak terus. Nah ini terakhir ini ya Bapak Ibu, Bapak sekalian, sekarang kita ini ada dalam ini. Sekarang ini eranya disebut era VUCA. VUCA itu singkatan dari itu. VUCA bukan apa. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguitas. Jadi sekarang ini masyarakat, maaf Bapak Ibu sekalian, sekarang ini dunia sedang dilanda adanya perubahan yang tidak pasti dan bergejolak sekarang ini. Tanpa adanya kepastian, kesulitan, dan membingungkan. Jadi sekarang itu eranya itu era seperti ini. Bayangkan. Ya, nah? VUCA adalah keadaan yang tidak dapat diprediksi, menantang, dan tidak menguntungkan. Maka sekarang muncul, Pak, maaf, ada sekarang muncul orang-orang yang sebagai, orang yang sekarang ada penceramah-penceramah yang bisa meramal masa depan. Oh, itu nggak ada, itu nggak bisa salah. Coba. Ya, jadi menantang. Lanjut. Kemudian kita sekarang juga menghadapi era namanya adalah ini post-truth. Coba itu loh. Era di mana dominannya keyakinan personal atas sebuah informasi dibandingkan dengan fakta yang sesungguhnya. Orang sekarang itu tidak butuh fakta, Pak. Tapi apa? Jadi kalau Bapak pernah mendengarkan ceramahnya Dahlan Iskan, kebenaran fakta itu sekarang kalah dengan kebenaran persepsi. Orang mempersepsikan kebenaran itu tergantung persepsi orang. Kebenaran itu begitu sekarang. Coba itu.
Maka itu loh, makin tersebarnya hoak atau berita bohong yang dianggap benar karena di framing oleh media secara besar-besaran. Maka yang namanya namanya buzzer itu Pak, sekarang larisnya luar biasa. Karena ini Pak, eranya sekarang seperti ini, era framing, makanya harus hati-hati mau balik gitu. Jangan mudah ngeser. Yang sampean itu yakini baik tanpa ditabayun, tanpa diperiksa, bahaya sampean. Ya itu seperti ini. Terus wis terakhir. Nah ini tantangan internal Muhammadiyah ini loh sekarang yang perlu kita atasi ini. Rendahnya komitmen dan militansi warga Muhammadiyah dalam menyebarluaskan paham Muhammadiyah. Sekarang orang Muhammad itu ini tadi saya kritik tadi. Militansi kita sebagai warga Muhammadiyah sekarang itu maaf. Saya enggak jaga orang ngaku Muhammadiyah loh. Sekarang enggak berani itu loh. Banyak warga Muhammadiyah yang merasa malu menyebut dirinya sebagai warga Muhammadiyah, apalagi ketika menjadi pejabat dan instansi di pemerintahan. Hilang sudah Muhammadiyah hilang. Engko baru-baru pensiun balik mana Muhammadiyah, aku Muhammadiyah rek. Iya apa tidak? Betul. Ono enggak ning kene? Wonge teko. Ah itu. Nah ini yang banyak kaum muda yang enggan menjadi aktivis Muhammadiyah, bahkan lebih bangga dan nyaman masuk di organisasi di luar Muhammadiyah yang kadang cenderung menghambat dakwah Muhammadiyah. Sekarang muncul gitu Pak, dakwah-dakwah kecil-kecil yang menghambat dakwah Muhammadiyah, dan itu penggeraknya adalah anak-anak muda Muhammadiyah yang tidak mau pakai label Muhammadiyah, lebih eksis di luar Muhammadiyah. Coba ini tantangan kita. Lanjut. Banyak tokoh atau pemimpin Muhammadiyah yang tidak mendorong putra-putrinya menjadi aktivis Muhammadiyah dan bahkan memfasilitasi aktif di luar Muhammadiyah. Ada bangga, anakku tak bebas, wis. Anakku tak suruh mlebu kono wis, gak perlu Muhammadiyah. Oh, tak begitu, Pak. Ada nggak seperti itu di sini? Wonge teko. Lah kok teko kabeh rek. Nah ini loh. Ini tantangan kita. Maaf, anak saya itu 3 sudah saya sampaikan. Anak saya tak doktrin. Gini, dirimu sudah saya wakafkan untuk Muhammadiyah. Anak saya tak gitu Pak. Sak bojoku pisan. Kamu semua ini sudah ayah wakafkan untuk Muhammadiyah. Maka mulai udah SMP udah tak carikan NBM Pak. Anak saya itu. Muhammadiyah. Jangan pernah meninggalkan Muhammadiyah. Aku bilang begitu sama anak saya. Gitu loh. Nah ini berikutnya ini loh. Banyak konflik, plik. Dan syarat kepentingan sehingga menjadi organisasi ini kurang terurus dan menyebabkan mandeknya dakwah Muhammadiyah. Konflik Pak sekarang ini. Orang Muhammadiyah kok seneng tukaran ini. Ini loh. Kemudian kurangnya jiwa pengorbanan, tadi sudah saya singgung, warga Muhammadiyah untuk turut membesarkan Muhammadiyah. Coba bayangkan terus. Nah ini tantaran, sudah tadi. Terus, ini banyak, sudah tadi. Terus. Nah ini eksternalnya, ini saya stop. Nah ini liberalisasi kekuasaan, ekonomi, politik, informasi dan lain-lain. Terakhir, nah ini terakhir, terakhir. Nah ini terakhir. Bagaimana yang kita hadapi tantangan dakwah kita? Menurut saya ada 6 ini yang harus kita lakukan. 1, imitasi, Bapak Ibu, Bapak sekalian. Dalam berdakwah ini harus imitasi. Imitasi itu artinya apa? Meniru. Model-model dakwah kita harus itu inovasi. Imitasi itu sama dengan inovasi. ATM itu loh Pak, amati, tiru, modifikasi, melahirkan inovasi. Harus inovasi dakwah kita ini, jangan sampai kita tidak pernah menginovasi. Terus karena masyarakat sekarang itu seneng yang baru-baru Pak, seneng yang yang indah-indah, yang kira-kira menarik gitu loh. Model-model lama sekarang udah banyak ditinggalkan. Misalnya di TikTok, di Facebook, di Instagram, macam itu harus kita lakukan gitu. Jadi tidak hanya di atas mimbar gitu loh, mimbar Jumat toh gitu, bingung. Nah, ini yang kedua adalah identifikasi, identitas. Harus jelas dakwah kita ini harus punya identitas. Identitas itu pada sama dengan ciri khas. Dakwah Muhammadiyah itu punya ciri Pak, ciri khas yang baik gitu ya. Itu sugesti itu adalah perubahan, ada perubahan yang kita lakukan dalam berdakwah. Ya, perubahan baik eksternal maupun internal. Kemudian keempat, kolaborasi, kerjasama. Kemudian ada simpati, melakukan hal-hal yang membuat orang itu tertarik dengan Muhammadiyah. Dakwah kita apa itu? Dakwah itu kan sebenarnya menarik orang Pak, ya, mempengaruhi orang kan, supaya orang tertarik untuk berbuat yang terbaik. Terserah nanti dirumuskan. Yang ke-6 adalah inspirasi, menjadi inspirasi bagi
generasi, bagi masyarakat. Inspirasi itu apa sih? Inspirasi itu sama dengan daya tarik. Punya inspirasi, menginspirasi orang. Orang delok awak dhewe pakaian tok ngene iki, orang terinspirasi pengen ngelakoni apik gitu loh. Itu namanya inspirasi. Durung ngrungokno ceramahe, lagi ndelok, maaf ya, baru lihat jemblegernya orang. Wong itu seneng ndelok Muhammadiyah. Ngono lho. Wis sampai di sini dulu. Saya kira itu Bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.